Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, nikmat dari Allah. Allah berikan kita nih sebuah anugerah, yaitu perkumpulan, di mana perkumpulan yang hari ini insya Allah mendatangkan rahmatnya Allah. Perkumpulan yang hari ini membawa berkah buat kita semuanya, apalagi ini hari Jumat ya, Masya Allah. Alhamdulillah, dengan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, kita dikasih sehat oleh Allah. Semoga sehatnya kita ini bisa kita manfaatkan dengan beribadah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang yang bersyukur nih, insya Allah ketika bersyukur nikmatnya ditambahin lagi sama Allah. Bersyukur dengan keadaan susah senangnya. Maka ketika bersyukur dengan keadaan susah, susahnya kita, senangnya kita, Allah tahu, Bu. Maka ketika bersyukur, insya Allah keadaan kita semakin membuat kita tenang, semakin membuat kita bahagia. Karena jangan nunggu bahagia dulu baru kita bersyukur, tapi bersyukur dulu, insya Allah kita bahagia. Insya Allah. Salawat dan salam kepada manusia mulia, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengenalkan Allah kepada kita, yang mengajak orang-orang beriman ketika di zaman jahiliyah orang-orang masih menyembah berhala. Baginda Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah menyebarkan rahmat ke seluruh alam, mengajak orang-orang beriman mengenalkan Allah, mengenalkan Islam, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang rahmat untuk seluruh alam, Islam yang penuh kasih sayang, bukan Islam yang penuh dengan kebencian. Gak mudah perjalanan beliau, Bu. Perjalanan Rasulullah ini gak mudah ketika gak mudah ketika menyebarkan Islam, mengajak orang-orang beriman untuk menyembah Allah. Gak mudah. Maka kita bersyukur terlahir kita Islam, terlahir beriman, sudah mengenal Allah. Maka syukuri dengan nikmat iman Islam ini. Walaupun imannya kita ini naik turun ya Bu ya. Bener gak iman kita naik turun? Sekarang lagi naik atau lagi turun imannya? Lagi naik. Gak naik turun gak? Iman manusia naik turun soalnya Bu ya, ini yang harus diakui kita ya. Kadang ibadahnya kenceng, kadang enggak gitu ya, di iman manusia. Tapi kita rawat iman kita ya. Semoga sholawat yang tadi pagi sudah pada bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kelak ketika kita nanti yaumul mahsyar, kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah,
Bersyukurlah buat kita yang kaki kita nih dimudahkan langkahnya untuk hadir majelis. Karena kita sedang duduk di taman dari taman surga, Bu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kita, jikalau engkau melewati taman dari taman surga, taman-taman surga, maka singgahlah, mampirlah, duduklah, kan gitu. Taman dari taman surga ini adalah majelis ilmu, majelis taklim, ya. Maka duduklah, supaya apa, Bu? Tidak lain ketika kita duduk di majelis ilmu nih, perkumpulan yang lebih dari 50 orang, dari 10 orang, ini mah udah lebih banget dari 50 orang. Ada berapa ini, Bu? Sebentar, Umi, saya hitung dulu. Tergantung saya tadi pesen kuenya berapa ya. Kalau kuenya habis ya segitulah orangnya. Oh, nambah terus kuenya. Berarti gak terhitung lagi ya. 1000 ada ini, 1000. 2000. Ya Allah, Masya Allah. Ya. Malaikatnya yang banyak ya. Malaikat sama ibu-ibunya saingan nih, banyak banget ya. Maka ketika kita duduk di majelis, ya kata Rasulullah, jikalau engkau melewati taman surga, berhentilah, singgahlah, mampirlah, duduklah. Maka taman surga itu adalah majelis taklim, majelis ilmu, di mana di dalamnya berkumpul orang-orang yang berzikir, bersolawat, mengkaji ilmu Allah. Kenapa harus duduk? Kenapa harus tawajuh? Kenapa harus mujahadah di sana? Karena Allah berikan 4 perkara nih buat yang hari ini datang, Bu. Yang nggak dapat kue dapat 4 ini, Bu. Kalau kuenya habis ya nyuwun 1.500, Bu. Ya, nyuwun 1.500 nek gak kebagian kue. Ya. 4 perkara apa yang akan diberikan oleh Allah ketika kita duduk di sini? Yang pertama, Allah berikan ketenangan hati. Ya. Ketenangan hati. Hatinya dibikin tenang sama Allah. Benar. Kita kalau duduk di majelis itu tenang aja, senang ketemu orang, ya Bu ya. Bersilaturahmi, duduk nikmat, dapat kue, ya kan, sambil zikir, dapat banyak berkahnya orang duduk di majelis tuh. Kata Allah, udah janjikan dikasih ketenangan hati, tenang walaupun urusannya banyak, ya. Urusannya banyak di rumah, mungkin lagi ada masalah, udah ngaji aja, sumpek di rumah gitu. Ngaji tenang, ya. Duduk dapat ilmu, pulang dapat 4 perkara ini dari Allah. Berarti kan kalau di majelis tenang, masalahnya hilang, lupa, ya pulang jangan bikin masalah lagi. Masalahnya harus sudah selesai, ada dapat ilmu, kan gitu, udah yakin sama Allah. Berarti pulang ke rumah jangan makin gak bisa menyelesaikan masalah. Masalah harus selesai, jangan salah sama pegadaian. Jangan kalah sama pegadaian. Pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ibu masalah gak selesai-selesai. Kenapa gak menyelesaikan masalah? Kenapa gak bisa move on dari masalahnya? Karena senang cari-cari masalah sih. Bener gak? Karena kalau perempuan nih suka gede-gedein masalah. Masalah kecil jadi gede, betul Bu? Yang tadinya suaminya udah lupa diingetin lagi, ya makin berantem, Bu. Udah selesaikan masalah tanpa masalah lagi. Masalah selesai, minta pertolongan kepada Allah. Dengan apa? Wasta'inu bisobri wassalam. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kalau udah
sholat ya sabar dulu, kan gitu. Kan Allah mau lihat dulu nih, kalau udah sholat sabar dulu, gitu ya. Jadi ini, maka yang pertama dikasih ketenangan hati, tenang hatinya sambil zikir. Karena orang-orang yang hatinya tenang tuh Bu, mereka yang hari-harinya lisannya ini berzikir, hatinya berzikir mengingat Allah. Karena hati ini pusat pandangannya Allah Bu. Hati tempat Allah memandang. Allah gak pandang apapun yang kita punya. Harta kita gak dilirik sama Allah, jabatan kita juga apalagi, ya enggak. Allah melihat hati kita. Makanya orang-orang yang tenang bawaannya, bahagia, tentram hatinya, karena hatinya dia pakai untuk mengingat Allah. Karena dia tahu Allah ini yang dilihat sama Allah hati dan amal. Berarti dia harus jaga hatinya. Dia isi kolbunya ini dengan nurullah. Dia isi kolbunya ini dengan terus zikir kepada Allah, ya, supaya apa? Jikalau hati dia ini baik, hati dia ini bersih, hati dia ini tenang, dia bisa beramal soleh dengan tenang. Karena yang dilihat oleh Allah hati dan amal kita, bukan harta kita, bukan apa yang kita punya, bukan, tapi hati dan amal kita. Maka orang-orang yang tenang hidupnya, yang tenang hatinya, tentram, yang bahagia siapa? Alladzina amanu tajma'inul qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah wa tajma'inul qulub. Mereka orang-orang yang tenang hatinya karena mengingat Allah. Karena dengan mengingat Allah, hanya mengingat Allah, hati jadi tenang. Ini ya, insya Allah. Ketenangan hati yang pertama. Yang kedua dikasih apa Bu? Yang kedua diberikan rahmat oleh Allah. Allah turunkan rahmat nih Bu buat kita yang duduk di sini nih. Diturunkan rahmat sama Allah, dikasih rahmat Allah. Duh, hidup dalam lautan rahmat Allah nih, nikmat Bu, nikmat banget. Kita udah gak takut, udah gak ada rasa takut dalam hati kita. Ngapain kita takut? Kita punya Allah, ada Allah Bu, kan gitu. Jangan sedih, la tahzan, ada Allah. Jadi Allah kasih rahmat buat kita. Kita hidup tuh Bu butuh ridho dan rahmatnya Allah. Salah satu kita kepengen bisa masuk surga bukan karena ibadahnya kita Bu, tapi karena kita berharap kasih sayangnya Allah kita dimasukkan ke dalam surga karena rahmatnya Allah. Kalau kita pengen masuk surga karena ibadah-ibadahnya kita jauh, sholat saya jauh Bu. Kalau saya pengen masuk surga karena sholat saya jauh. Insya Allah kalau sholatnya ibu-ibu bisa khusyuk, ya Bu ya. Khusyuk ya Bu ya. Rakaat pertama doang sih khusyuk. Rakaat kedua mulai inget yang tadi lupa. Oh ternyata dompetnya ada di atas kulkas. Kompornya tadi udah dimatiin belum ya? Rakaat ketiga lagi sujud bingung. Ini udah rakaat ketiga atau rakaat keempat ya? Katanya khusyuk tadi, di mana sih Katanya khusyuk tadi. Giliran sujud bingung. Ini tadi rakaat ketiga atau rakaat keempat ya? Akhirnya ngebatalin sholat. Iya. Kalau kita nih ya masuk surga karena ibadahnya kita jauh Bu, jauh banget. Kalau kita mau masuk surga karena sedekahnya kita, ya elah, kadang kita sedekah masih hitung-hitungan, sedekah masih ria, betul gak? Maka kita masuk surga karena belas kasihnya Allah, karena rahmatnya Allah, dan karena ada seorang manusia yang mati-matian kepengen kita masuk surga. Siapa beliau? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang kepengen mati-matian kita nih umatnya nih beriman dan masuk surga. Udah itu doang.
maunya beliau nih. Hingga beliau mati-matian, Bu. Cintanya sama kita 24 jam mikirin kita. 24 jam mikirin kita beliau. Tidurnya masih mikirin umatnya, laparnya mikirin umatnya, diamnya mikirin umatnya. Ini bahkan beliau pernah sampai tidak makan, Bu. 3 hari nggak makan, mikirin kita. Beliau pernah 1 malam nggak tidur sama sekali, mikirin kita. Coba ya, kita pernah nggak, Bu? 3 hari sampai nggak makan? 3 hari sampai nggak makan pernah nggak, Bu? Hah? Pernah? Nggak pernah ya. Tapi makannya sehari 3 kali ya. Beda tipis kita sama Rasul, Bu. Beda dikit. Beda dikit. Rasul dikit-dikit, Rasul sedikit tidurnya, Bu. Kita sedikit-sedikit tidur. Orang lagi bahas tidur dimakan. Rasul sedikit tidurnya, Bu, banyak ibadahnya. Kita dikit-dikit tidur ya. Rasul sedikit makannya, Bu. Kita dikit-dikit. Rasul sedikit marah, bahkan gak pernah marah. Kita dikit-dikit. Nah, itu beda dikit, jauh banget tapi ya. Ini Masya Allah. Rasulullah 3 hari pernah gak makan gara-gara mikirin kita. Ini suatu hari malaikat Jibril mendatangi Rasulullah. Datangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengabarkan, ya Rasulullah, hari ini Allah mengobarkan api neraka dan semua malaikat takut. Maka aku mendatangimu, ya Rasulullah, karena engkau manusia yang dicintai oleh Allah. Maka akhirnya Rasulullah bertanya, ya malaikat, ya Jibril, ceritakan kepadaku apa yang terjadi di neraka. Bagaimana keadaan neraka itu? Diceritakanlah sama Jibril. Neraka itu terdiri dari 7 lubang, 7 tingkatan. Di antara tingkatan satu dengan tingkatan lainnya ini jaraknya 70 tahun lamanya. Tingkatan pertama untuk orang-orang munafik. Lalu selanjutnya untuk orang Yahudi ya. Untuk orang kafir, penyembah matahari, penyembah berhala, semua, Bu. Sampai akhirnya sampai ke neraka ke-7. Malaikat Jibril terdiam, gak mau melanjutkan ceritanya. Hingga Rasulullah bertanya, wahai Jibril, kenapa engkau diam? Kenapa enggak dilanjutkan ceritanya? Apa jawab Jibril? Jibril menunduk kan. Rasul nanya lagi, ceritakan kepadaku, lanjutkan. Untuk siapa Jibril neraka ke-7? Maka Jibril menjawab, neraka ke-7 Allah ciptakan untuk umatmu. Ketika mendengar kalimat itu, neraka ke-7 Allah ciptakan untuk umatmu, Rasul pingsan, Bu. Pingsan Rasul. Lalu terbangun, diangkat tubuhnya oleh malaikat Jibril. Dan Rasul bertanya lagi, ya Jibril, sambil menangis, Bu, betulkah Allah ciptakan neraka ke-7 untuk umatku? Iya ya Rasulullah. Maka seketika itu, keesokannya Rasulullah, Bu, 3 hari berdiam diri di rumah. Keluar rumah ketika Bilal mengumandangkan azan. Rasul pergi untuk sholat. Kembali ke rumah berdiam diri. Dihabiskan waktunya untuk beribadah, menangis hingga gak mau makan, Bu.
Sahabat khawatir dengan keadaan Rasulullah. Para sahabat ini khawatir. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Salman Al-Farisi, semua khawatir dengan keadaan Rasulullah karena Rasulullah tidak mau bertemu. Semua mendatangi rumah Rasul gak mau berjumpa, gak mau membukakan pintu. Semua 3 sahabat ini menangis. Sampai akhirnya mereka mendatangi rumah Sayyidah Fatimah putri Rasulullah SAW, menceritakan keadaan ayahnya. Akhirnya Sayyidah Fatimah Zahra datang ke rumah ayahnya, menyapa, "Assalamualaikum wahai ayahku, ya Rasulullah, bolehkah aku masuk?" Begitu mendengar suara putrinya, Rasul bergegas membukakan pintu karena Rasul sangat sayang, cinta sekali dengan putrinya. Karena semenjak kepergian istri tercinta beliau Ummu Khadijah, hanya putri tercintanya ini Sayyidah Fatimah yang menggantikan posisi bundanya, merawat, menjaga, membantu perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW, menemaninya. Maka Rasulullah sangat sayang, cinta sekali dengan putrinya. Dan Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menyakiti putriku Fatimah, sama saja dengan menyakitiku. Itu. Maka akhirnya begitu Rasul membukakan pintu, Sayyidah Fatimah terkejut, Bu, melihat keadaan ayahnya yang kurus, melihat keadaan Rasulullah kurus, pucat. "Wahai ayahku, apa yang terjadi? Engkau tampak pucat sekali, kurus. Apakah engkau tidak makan?" Maka Rasulullah menjelaskan, "Wahai putriku Fatimah, bagaimana aku sanggup menelan makananku? Sedangkan Jibril memberitahukanku, Allah menciptakan neraka ke-7 untuk umatku, ya Fatimah." Sambil menangis, Bu. Allah menciptakan neraka ke-7 untuk umatku Fatimah. Bagaimana aku sanggup menelan makananku? Bu, nih, mikirin banget, Bu, Rasul. Nerakanya kita nih dipikirin, keadaan kita nanti kayak gimana dipikirin, masuk surga, masuk neraka dipikirin, Mas Rasul. Rasul cuma kepengen kita semua masuk surga. Sampai suatu malam Rasulullah gak tidur sama sekali, Bu. Belum tidur, belum istirahat. Ummu Aisyah nih mencari Rasulullah, dan ternyata Rasulullah sedang beribadah. Ditanya, "Ya Rasulullah, engkau kan belum tidur, belum istirahat, tidurlah sebentar saja. Aku perhatikan engkau dalam satu malam ini sholat hingga kakimu bengkak, sholat taubat. Bisa sampai 100 kali taubat, Bu, Rasulullah dalam satu malam. Sholat 1000 rakaat, bertaubat kepada Allah hingga kakimu bengkak. Padahal engkau manusia yang gak punya dosa. Engkau manusia maksum, gak punya dosa. Untuk apa kau lakukan ini, ya Rasulullah?" Tanya Aisyah radhiyallahu anha. Maka apa jawab Rasulullah, Bu? "Aku bertobat ini untuk umatku. Ketika hari ini umatku diambil nyawanya oleh Allah, dia belum sempat bertobat, maka aku jadikan tobat ini untuk tobat umatku." Ini, Bu, ini yang dilakukan oleh Rasulullah buat kita umatnya. Kita yang bikin dosa, kita yang maksiat, Rasul yang mikirin, Bu. Coba, mana ada manusia yang cintanya kayak gini? Gak ada. Gak ada, Bu. Manusia itu hidupnya nafsi-nafsi, sibuk sama kekurangan orang, sibuk sama penilaian orang lain, nilai orang lain aja kerjanya. Coba kalau Allah nilai kita, Bu, bro, siapa kita, Bu? Jauh. Belum dijamin masuk surga juga belum. Rasulullah ini pemimpinnya kita, pemimpin umat, gak pernah nilai kita. Lihat,
Bahkan semuanya dipikirin oleh Rasulullah. Bahkan Rasul nih Bu, belum mau masuk surga kalau belum melihat umatnya semua masuk surga. Belum. Rasul izin sama Allah, izinkan aku untuk masuk ke dalam neraka ya Allah. Aku ingin memastikan tidak satupun umatku yang tertinggal di neraka. Ini pemimpin kita Bu, pemimpin umat kayak gini nih. Pemimpin umat tuh yang mikirin rakyat kayak gini nih. Jangan egois, mikirin diri sendiri. Yang kayak gini nih, yang kayak Rasul. Sedihnya, susahnya rakyatnya dipikirin. Bukan buat ngayain diri sendiri, bukan. Coba Rasulullah lah Bu, kaya enggak saya tanya? Kaya enggak? Enggak, kata siapa Rasul kaya? Bahkan Rasul dalam doanya minta, ya Allah kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Pemimpin sekarang mana ada pengen kumpul sama orang-orang miskin? Betul gak? Kulil haqqa walau kana murad, sampaikan yang hak walaupun gak enak didengar. Kan gitu. Berani gak kita doa nih, ya Allah kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Doa nih kita minta nih. Kan ada doanya Rabi'atul Adawiyah. Coba Rabi'atul Adawiyah doanya nih, ya wanita solehah nih, dia berdoa, ya Allah seandainya sholatku ini karena aku berharap ingin masuk surga, jauhkan surga itu dariku. Ya Allah seandainya sholatku ini berharap karena aku takut masuk neraka, masukkan aku ke dalam neraka. Berani kita doa begitu Bu? Kita doa, ya Allah masukin surga ya Allah. Tapi masih seneng ngomongin orang, tapi masih seneng nilai orang, masih sibuk dengan dosa orang. Ini kita gibahin aja diri kita sendiri. Ya, kalau gibahin diri kita sendiri di hadapan Allah, ya Allah saya ini banyak dosa ya Allah. Ya Allah saya juga punya aib ya Allah. Ya Allah sholat saya belum khusyuk ya Allah. Saya masih berharap ampunan-Mu ya Allah. Saya berharap banget belas kasihan-Mu ya Allah. Ini Bu, kita gibahin diri kita sendiri. Ngapain kita gibahin orang? Ngapain kita nilai orang? Nilai diri kita sendiri di hadapan Allah. Ya Allah kasih nilai saya, terserah Kau deh ya Allah. Mau kasih nilai saya berapa? Orang saya masih banyak dosa. Orang sholat saya juga belum khusyuk ya Allah. Saya juga punya aib. Kadang saya sholat, kadang enggak. Kadang bangun tahajud, kadang enggak. Hati saya masih banyak dengkinya ya Allah. Saya masih sombong, terserah deh ya Allah. Kau kasih nilai saya berapa? Kan kita ini semua sedang dalam penilaiannya Allah Bu. Ini kita semua sedang dinilai sama Allah. Siapa yang pantas masuk surga dinilai sama Allah semua. Allah lihat amal kita, Allah lihat hati kita, Allah lihat perbuatan baik kita. Allah lihat kita peduli gak sama manusia, berkasih sayang gak sama manusia. Ini yang dilihat Allah. Allah gak lihat jabatan kita, gak dilihat. Kursi jadi rebutan. Ini enggak dilihat Bu. Tapi Allah lihat nih hubunganmu dengan manusia kayak gimana. Peduli gak sama manusia. Bu, kalau pengadilan di dunia nih Bu, ya pengadilan di dunia, kalau kita masih tinggal di dunia, kita masih, kalau urusan dengan hukum kita masih punya lawyer Bu. Kita hire lawyer buat bayar, buat ngebebasin kita. Bisa, ini pengadilan dunia. Tapi kalau udah di pengadilannya Allah, siapa yang mau nolongin kita? Siapa? Ada Bu? Gak ada. Bahkan Imam Hasan, Imam Al-Basri aja doain ya Bu sehat afiat. Saya ini di Solo 12 masjid Bu. Tiap malam pulang ke hotel udah jam 12, tidur sebentar nih suara udah mulai serang. Doain aset nih Bu suara saya Bu. Ya. Maka Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya, wahai Imam, bagaimana keadaanmu hari ini?
Apa jawab Imam Hasan, Bu? Engkau bertanya tentang keadaanku hari ini sambil menangis. Sudah pasti aku tidak baik-baik saja. Seperti halnya aku bertanya kepadamu keadaanmu ketika engkau berada di sebuah kapal, di sebuah perahu. Kamu hanya berdua saja di atas perahu. Tiba-tiba perahumu masuk hutan belantara dan gelap, gak ada cahaya. Biasa bawa apa tuh, Bu, kalau itu? Lampu penerangnya mati ya. Mau obor kayak atau apa kayak lah yang buat nerangin, mati. Tersesat perahumu di hutan belantara, di tengah sungai gelap. Tiba-tiba engkau mendengar ada suara buaya yang mulai mendekati perahumu. Bagaimana keadaanmu saat itu? Takut nggak? Takut pasti. Gak ada yang nolongin, dua-duaan doang, terjebak dalam satu perahu di tengah hutan belantara, gelap, tersesat. Lalu di suara air itu, di sungai itu, di bawahnya mulai kedengeran seperti ada suara buaya yang sedang mendekat. Bagaimana perasaan kita? Bagaimana perasaanmu? Bagaimana keadaanmu saat itu? Tanya Imam Hasan Al-Basri. Sudah pasti takut ya Imam? Itu. Jika engkau bertanya kepadaku bagaimana keadaanmu wahai Imam hari ini, aku takut. Karena selama masih tinggal di dunia, kita gak baik-baik saja. Ketika kita di dunia, kita berurusan dengan hukum. Pengadilan dunia masih bisa dibayar. Kita masih bisa minta pertolongan orang lain, lawyer kita ya. Tetapi ketika kita di pengadilannya Allah, siapa yang akan menolong kita? Siapa yang akan nyelamatin kita? Gak ada. Maka ini setiap hari ini kita sedang gak baik-baik saja, dinilai sama Allah. Yuk berikan penilaian yang baik nih di hadapan Allah. Ini yang keberapa tadi, Bu? Masih ingat? Padahal sengaja, Bu, saya puter-puterin dulu nih. Saya kasih cerita yang lain biar ibu-ibu ingat gak nih? Lupa gak? Yang pertama apa tadi? Ketenangan hati. Pinter. Yang kedua? Diberikan rahmat. Pinter banget ibu-ibu, ya Allah. Biasanya ibu-ibu udah tua itu kan Lola. Apa Lola? Lodinya lama, tapi ini mah enggak. Oh, Masya Allah. Yang ketiga nih, ketika kita hadir majelis nih dengan ribuan banyak segini, ya, Allah pun hadirkan para malaikat dengan ribuan malaikat yang kita nggak bisa lihat dengan mata kita, karena mata kita banyak maksiat. Malaikat nih hadir, Bu, ribuan, ngeliatin kita satu-satu, ngapalin wajah kita nih, ya. Diapalin nih wajah kita, dilihat ya. Semoga nih wajah-wajah ini nggak cuma duduk di sini, tapi insya Allah duduk di surga. Paling depan semuanya, kan gitu, nggak kepanasan, tangannya nggak gini-gini terus dari tadi. Ya, kipas-kipas. Ini dilihat semua oleh malaikat, dihadirin. Dan ketika kita pulang nih, majelis selesai, kita pulang ke rumah, malaikat pun juga pada pulang, Bu. Malaikat kembali kepada Allah, ya. Dan Allah bertanya kepada malaikat, wahai malaikatku, apa yang kau lihat di sana? Ya. Akhirnya malaikat nyampein, Bu. Nah, makanya jangan pada tidur, Bu. Nah, disampaikan sama malaikat loh. Yang itu mah tidur mulu ya Allah. Ambil nyender lagi. Enggak, Bu, bercanda. Saya demen bercandain. Lalu malaikat menyampaikan kepada Allah, mereka ini ya Allah, mereka ini ketika hadir majelis, duduk di majelis, mereka tawajuh, mereka mujahadah, mereka semua berzikir kepadamu, mengingatmu, mereka bersolawat kepada kekasihmu Muhammad, dan mereka mengkaji ilmumu.
membuka kitabmu ini. Maka apa kata Allah, Bu? Yang keempat. Tadi yang ketiga apa, Bu? Allah hadirkan ribuan malaikat. Yang keempat, begitu malaikat mengabarkan hal itu dan Allah mengatakan yang keempat nih, ya. Yang keempat Allah bilang sama malaikat, ya malaikat kalau begitu engkau jadi saksi, sampaikan kepada mereka, aku hapuskan dosa mereka semua. Tuh, menang banyak kita, Bu. Ya, pulang dari sini dosanya udah diampuni sama Allah, jangan bikin dosa lagi. Kan gitu ya. Dijaga semuanya, lisannya dijaga. Karena kalau orang yang sudah sering hadir majelis, Bu, ya, harus ada dua hal nih yang berubah dalam dirinya. Apa yang berubah? Yang pertama, bicaranya nih udah gak mau nih ngomongin orang, gak mau gibahin orang, buka aib orang, bicarain keburukan orang, udah gak mau, Bu. Takut sama Allah. Oh ya Allah, saya udah diampuni dosa, masa saya bikin dosa lagi dari mulut saya? Enggak. Tapi lisannya dipenuhi dengan zikir. Karena perempuan tuh, Bu, ya, ini harus diakui. Saya perempuan kalau udah kumpul, kalau nggak gibah fitnah, betul nggak? Ini benar, benar. Walaupun yang diomongin baik, tetap aja kata Rasul, ya. Kan Rasulullah pernah bicara begini kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, jaga ucapan dengan baik, jaga lisan. Karena lisan ini nanti di hari kiamat akan mendapatkan siksa yang jauh lebih besar, siksa yang jauh lebih berat dari anggota tubuh lainnya. Maka Sayyidina Ali ini menantu Rasulullah bertanya lagi, kenapa bisa begitu ya Rasulullah? Karena gara-gara lisan nih, ya, aib orang, keburukan orang terdengar, terbongkar dari ujung timur ke ujung barat. Kata Rasul, Bu, gara-gara lisan orang jadi pada ribut. Lalu Ali bertanya lagi, apakah walaupun yang diucapkan benar ya Rasulullah? Ketika yang diucapkan benar itu sudah gibah. Ketika yang diucapkan benar itu sudah gibah. Apalagi tidak benar, jatuhnya fitnah. Kata Rasul, maka jaga lisan. Lisan, Bu. Maka kalau lisan kita pengen berkah, kata ulama, isi lisan ini yang pertama. Isi lisan yang pertama dengan berzikir kepada Allah. Kalau kita udah sering zikir nih, Bu, nanti ini jadi tameng sendiri, Bu. Gak mau ngomongin orang tuh direm sendiri, tahan sendiri. Bahkan ada orang yang ngomongin orang, dia langsung buru-buru pergi, gak mau denger. Itu karena dosanya sama, Bu, sambil kita ngangguk-ngangguk. Tahu nggak? Situ. Kitanya nih nggak ngomongin orang, kita diam. Bodoh, Bu, dosanya, Bu. Sambil mawon. Yang pertama kata ulama, jika ingin lisanmu berkah, isi dengan zikir lisannya. Ya, pakai zikir, pakai sholawat, dan dijaga sama Allah. Yang kedua, ketika engkau ingin lisanmu berkah, pakai lisannya buat baca Quran. Qurannya sering-sering dibaca, jangan nanti masuk Ramadan doang. Ya, mulai dari sekarang tiap hari bahkan. Bu, Allah itu senang dengan sesuatu yang rutin walaupun sedikit. Ya, walaupun sedikit, paksakan. Tips untuk istiqomah itu salah satunya paksakan hal-hal yang baik, paksain. Walaupun cuma sedikit. Misalkan urusan sholat sunnah, misalkan sholat duha 2, besok 2 lagi, nggak apa-apa. Yang penting rutin nih, Allah seneng. Daripada hari ini 12, besok seminggu gak sholat duha, udah dirapel 12 rakaat. Ya, udah dijamak sekalian, enggak 2
Hari ini 2, besok 2, sambil dinikmati. Kalau udah dapat nikmatnya ibadah, Bu, kita akan nambahin sendiri. Tambahin 4 rakaat, besok lagi. Tapi nikmatin dulu, cari nikmatnya ibadah dulu. Kan ibadah itu buat dinikmatin, Bu, karena kita sedang menikmati, ya, menikmati momen kita bersama Allah. Momen kita, waktu kita sedang menikmati waktu kita berdua-duaan dengan Allah, sedang berromantis ria sama Allah. Masa buru-buru? Ya, nikmatin. Kan gitu, ya. Ini terus sedekah, walaupun cuma bisa 5.000 setiap hari. Ketemu orang yang minta kasih 5.000, lewat masjid kasih 5.000, yang penting rutin. Mau lebihin juga nggak apa-apa, tapi rutin. Karena itu harta kita nih yang kita bawa, sesungguhnya yang itu, bukan yang kita simpen. Ini jadi sesuatu yang baik, paksain dan rutinin. Walaupun cuma sedikit, baca Quran, walaupun cuma 1 lembar sehari, itu harus ada yang dibaca Qurannya. Karena sedang berinteraksi nih sama Allah, kangen nih sama Allah, pengen baca surat cintanya Allah, kan gitu. Allah kasih surat cinta, Bu, banyak lagi surat cintanya, ada 30 juz. Satu-satu dibaca, ya. Besok 1 lagi, 1 lembar. Mau dilebihin juga monggo, asal jangan sampai sehari kita nggak baca. Ini kalau lisan pengen berkah. Apalagi tadi, Bu? Zikir, terus buat baca Quran. Terus jika lisannya pengen berkah, yang ketiga, untuk berdoa. Doa yang baik-baik, Bu. Jangan doain orang yang gak baik. Kenapa? Lalu kita sedang berhadapan dengan yang maha baik, dengan Allah yang maha baik. Masa kita doanya jelek? Ya Allah, kasih tetangga saya, ya Allah, hukumin tetangga saya, ya Allah. Nah, kita sedang berhubungan dengan Allah yang maha baik, masa doanya buruk? Kan gitu. Kata Allah, enak aja sih gak ikut-ikutan. Gak mau, Bu, jangan doain orang dengan doa yang buruk. Takutnya doa itu kembali ke kita. Doa yang baik-baik, ya. Bahkan, Bu, untuk orang-orang mungkin yang gak suka sama kita, doain yang baik. Tanpa mereka tahu kita sedang mendoakan. Ini yang dilakukan Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah, ya, yang tahajudnya gak pernah tertinggal, sholat malamnya gak pernah tertinggal. Yang Allah nih jadikan beliau nih penghulu surga, wanita surga, Bu, pemimpinnya kita, wanita di surga, ya. Beliau nih, Bu, kalau setiap malam doa, yang didoain itu bukan beliaunya sendiri, gak pernah ngedoain dirinya sendiri. Sampai putranya beliau nih, Hasan, bertanya, wahai Umi, engkau nih gak pernah berhenti sholat malamnya, tidak pernah tertinggal sholat malamnya. Dan aku dengar, selalu perhatikan ketika engkau berdoa, yang engkau doakan nih orang lain. Engkau gak pernah meminta doa untuk dirimu sendiri. Kenapa ya Umi? Apa jawab Sayyidah Fatimah, Bu? Wahai putraku, apakah engkau tidak mau doamu ini diijabah, ya? Doamu ini diaminkan oleh malaikat yang gak ada hijab dengan Allah. Ketika engkau mendoakan orang lain, yang orang lain itu membencimu misalkan, dan mereka nggak tahu kau sedang mendoakan, maka Allah ini, malaikat ini mengaminkan doamu. Doain, Bu, tapi yang baik doanya, jangan doa yang buruk, ya. Lalu yang keempat, Bu. Yang keempat, pakai lisanmu nih. Yang keempat, dengan nasihat atau bicara yang baik-baik. Nasihat yang baik atau bicara yang baik-baik, ya. Maka di dalam hadis dikatakan, man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyakul khairan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik. Kalau nggak bisa, diam aja udah.
ini ya, diam. Karena makin banyak diam kita, makin selamat kitanya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita balik ke tema tadi ini, Bu, temanya apa sih Bu hari ini? Saya udah ngalur ngidul ngomong nih. Hah? Oh, emang ini rampung semua. Bagaimana sih jadi muslimah yang tangguh, muslimah yang kuat, yang gak mudah rapuh? Contoh dong wanita-wanita yang udah dapat gelar surga dari Allah, ya, dicontoh jadi role modelnya kita. Coba lihat deh Bu, ya, ada Siti Asia, ada Maryam, ada Khadijah, ada Sayyidah Fatimah, banyak banget. Kalau ini 4 ini wanita yang sudah wanita ahli surga semua. Tapi ada lagi Bu, ya, ada juga Siti Hajar istri Nabi Ibrahim. Banyak Bu wanita-wanita yang bisa kita jadikan panutan kita, terutama yang sudah mendapatkan gelar radhiyallahu anha wa radhu'an. Allah ridha, udah dimasukkan ke surga, udah dijamin masuk surga. Nah, kalau wanita-wanita di dunia nih yang masih hidup belum semua Bu. Apalagi saya yang ngomong ini dulu dosanya banyak banget. Bukan berarti saya pakai cadar saya baik gitu, beda sama ibu, enggak. Cadar saya juga belum jaminan bisa masuk surga, belum dijamin Bu, belum dikasih stempel sama Allah, ya. Maka kita contoh mereka-mereka yang sudah bergelar surga, ya. Coba nih, mana ada orang-orang yang bergelar surga ini rapuh? Bu, rapuh enggak? Enggak, kuat. Kenapa? Karena wanita kita ini pondasi. Kita pondasi Bu, ini kayak tiang tenda ini Bu. Kalau tiangnya nggak kuat, roboh di tenda, betul? Maka wanita adalah pondasi. Wanita pondasi dalam rumahnya. Kalau kita punya rumah, bangun rumah, pondasinya nggak kuat, nggak nyampe setahun roboh. Nah, wanita ini dijadikan kuat oleh Allah, dikasih surga di kakinya karena tahu wanita itu kuat. Maka jangan rapuh. Wanita itu kuat, ya. Jadi pondasi. Seorang ibu yang mampu menguatkan anak-anaknya, ibunya jadi pondasi. Kalau pengen punya anak kuat, ya ibunya harus kuat. Kalau ibunya cengeng, ibunya lemah, ibunya rapuh, anaknya akan mencontoh ibunya. Tetapi lihat, kita kepengen punya anak soleh soleha, yang kita pantaskan diri jadi orang tua udah soleh soleha belum? Kita pengen punya anak rajin baca Quran, ya kitanya gimana? Sering baca Quran depan anak gak? Ngajarin anak gak? Ini. Jadi kita ini role modelnya anak-anak kita, dan kita harus punya role model siapa? Mereka wanita-wanita yang sudah dijamin surga oleh Allah. Kita lihat deh Siti Hajar Bu. Bagaimana Siti Hajar nih ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di padang yang sangat tandus, kering, panas, gak ada apa-apa. Tidak dibekali makanan, minuman, gak punya uang. Ditinggalkan, yang kanan kiri gak ada toko Bu. Pohon juga gak ada, panas gersang. Di Bukit Sofa tuh, ya. Tetapi lihat, Siti Hajar bertanya kepada suaminya ketika ditinggalkan, apakah ini atas perintah Allah kau meninggalkanku? Jika Allah yang memerintahkanmu, aku ridho. Nah ini nih, kepengen jadi wanita yang tangguh, gak gampang rapuh, ridho dulu. Ridho apa ridho Bu? Bukan ikhlas, ridho sama ikhlas jauh beda. Ridho itu lapang hatinya, rela, merelakan, rela hati, lapang hatinya ketika Allah tetapkan ini yang terbaik buat kamu. Walaupun mungkin buat kita kok gini banget sih ujiannya, kata Allah ya itu terbaik buat kamu. Itu ridho, rela hati, menerima ketetapan yang Allah tetapkan untuk kita, ridho. Maka Siti Hajar ridho Bu, jikalau ini atas perintah Allah aku ridho. Karena Allah, aku yakin Allah tidak akan pernah meninggalkanku. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakanku. Betul Bu.
Ketika manusia meninggalkan kita, Allah tidak pernah meninggalkan kita, Bu. Allah tahu keadaan kita, Allah tahu apa yang dibutuhin kita, Allah tahu sedihnya kita, Allah tahu sumpahnya hati kita, tahu semuanya. Bahkan ketika kita melangitkan doa tanpa suara saja Allah tahu. Allah tahu keadaan hambanya, ya. Maka nih kalimat Siti Hajar yang luar biasa harus kita bawa, ya. Aku ridho karena Allah tidak akan pernah meninggalkanku, karena Allah tidak akan pernah menyia-nyiakanku. Ini yang harus kita pegang di kalimat ini, supaya kita nggak rapuh, supaya kita nggak galau terus, kayak nggak yakin punya Allah. Orang yang galau mulu kayak nggak yakin nggak punya Allah. Ini. Maka Siti Hajar lihat ketika Ismail menangis lapar, haus, sedangkan air susunya sudah tidak ada. Ummu Siti Hajar berjalan dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah, berharap di sana ada bantuan, pertolongan, ada makanan, minuman, gak ada. Balik lagi dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa, terus 7 kali bolak-balik, gak ada bantuan, gak ada pertolongan, gak ada makanan, gak ada minuman. Apakah Allah biarkan? Enggak. Allah itu ketika menguji, Bu, Allah akan lihat nih. Ketika kita diuji, Allah lihat dia beluakum ayyukum ahsanu amal. Allah ingin melihat siapa, bagaimana amalanmu ketika diuji. Mau beramal enggak? Kan gitu. Makanya Siti Hajar terus diuji, dia lari sofa marwah. Allah uji, oh dia sungguh-sungguh ikhtiar, tawakal kepada Allah, yakin, ya. Maka Allah gak akan sia-siain. Lihat dari kaki Ismail, ya, keluar yang namanya air Zam-zam. Air itu langsung diminum, begitu keluar banyak langsung diminum sama Hajar, sama Ummu Siti Hajar, diminum, ya. Kalau air itu gak diminum, Bu, air itu kemana-mana sampai terus mengalir ke kota Mekah. Tapi karena diminum sampai akhirnya terbendung dan menjadi sumur Zam-zam. Coba berkahnya kita bisa nikmatin, Bu. Asbab siapa? Wanita yang rapuh? Enggak, wanita yang tangguh. Wanita yang tangguh itu membawa berkah, Bu, dalam hidupnya, dalam keluarganya. Ini. Apa sampai di situ saja sama Allah? Enggak, Allah memberikan penghormatan kepada Siti Hajar. Lihat asbab perjuangan pengorbanan Siti Hajar, meminta pertolongan, mencari ikhtiar, istilahnya Sofa Marwah Sofa. Dijadikan nih Sofa dan Marwah menjadi rukun sahnya haji dan umroh, betul? Kalau kita umroh, ya, syarat wajibnya nggak melewati sa'i yang dilakukan oleh Hajar, nggak sah umroh kita, ya. Kalau kita haji, ya, terus kita nggak melewati sa'i, nggak sah hajinya. Lihat cara Allah memuliakan, mengangkat derajat, memberikan penghormatan seluruh manusia sedunia, umat muslim. Ketika haji, ketika umroh, ya, harus mengerjakan yang namanya rukun sa'inya dulu. Ketika selesai tawaf, lanjut rukun sa'i, supaya mereka nih tahu bagaimana perjuangan seorang wanita nih. Tempat ini nih ada seorang wanita yang tangguh, yang tidak rapuh, yang yakin kepada Allah. Allah tidak akan pernah meninggalkan dia walaupun dia ditinggalkan suaminya. Allah tidak pernah menyia-nyiakan dia. Berjalan, inna sofa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamarat fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa ma tatawafa khairan fa innallaha syakirun alim. Sofa dan Marwah menjadi bukti syiar agamanya Allah. Melalui siapa? Siti Hajar, wanita yang berdiri bersama anaknya, yakin sama Allah. Itu banyak contoh-contohnya, banyak banget, ya. Maka tidak ada wanita yang rapuh.
Jangan merapuhkan diri, jangan. Wong kita punya Allah yang maha kuat, maha hebat. Deketin Allahnya supaya kita dikasih kekuatan. La tahzan, kata Allah, jangan sedih. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Aku bersamamu, kata Allah. Asal kita yakin dan sabar. Ya, pengen tangguh, ridho dulu. Setelah ridho, sabar. Ya. Sabar, jangan dibatasi sabarnya. Orang yang sabar tuh harusnya senang, Bu. Bersyukur bisa sabar, bersyukur bisa mempertahankan kesabarannya. Kenapa? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang sabar, maka sabar. Lalu apalagi yang ketiga? Ridho, sabar, tawakal ke Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Tawakal ke Allah. Hidup tuh cari Allahnya, Bu. Allah yang punya dunia. Allah gak kemana-mana, dunia juga gak kemana-mana kok, Bu. Tempatnya dunia itu cuma buat tempat meninggalnya kita. Tapi cari sang pemilik dunianya supaya nanti setelah meninggal kita dikasih tempat yang baik banget, yang bagus banget, kan gitu. Dunia nih ya, keindahan dunia itu gak abadi, tapi keindahan surga abadi. Ya, ini. Lalu yang terakhir, ikhlas, Bu. Ikhlas. Ikhlas itu gak nuntut di dunia, Bu. Gak nuntut juga di akhirat orang yang ikhlas. Karena ikhlas bukan diucap. Ikhlas terlihat dari perbuatannya ketika dia beribadah setelah diuji, tapi dia tetap dekat sama Allah. Dia perbaiki ibadahnya, dia istiqomah. Itu orang yang ikhlas. Ya. Ujiannya, ada Allah. Masalahnya besar, saya punya Allah yang maha besar. Kecil masalah itu, ikhlas. Ya, dia minta dibimbing, minta ditunjukin sama Allah aja udah. Ya Allah, tuntun saya ya Allah. Itu ikhlas. Gak nuntut, ya. Gak gampang ngeluh. Gak nuntut di dunia, gak nuntut di akhirat. Itu orang yang ikhlas. Tapi ikhlas letaknya di sini ya, Bu. Dan ini hati cuma Allah yang tahu. Ikhlas letaknya gak di sini. Ikhlas bukan terucap, bukan. Insya Allah saya mah ikhlas digituin, tapi ngotot ngomongnya. Saya ikhlas, tapi gedek ketemu orangnya masih kesel. Belum ikhlas, Bu. Ikhlas di sini. Ya, ketika tidak diucapkan, tapi dalam perbuatan, ya, dia kembalikan kepada Allah. Dia nggak akan nuntut apapun, enggak. Ya, dia semakin dekat dengan Allah. Itu orang yang ikhlas. Ibadah karena hati lebih Allah sukai. Insya Allah. Doakan, Bu, saya juga masih belajar, Bu, lagi on the way, Bu. Lagi on the way jadi manusia yang baik, ya. Kan gitu, jadi hamba yang baik gitu. Sedang on the way, ya. Kita semua sedang on the way. Tapi on the way-nya jangan lama-lama. Soalnya on the way-nya perempuan tuh lama banget. Ya, lagi ditungguin suami, janjian sama suaminya, udah di mana, mau udah jalan belum, on the way, padahal masih dandan. Ya, Bu, ya. Nah, ini semoga on the way-nya kita ke Allah nih untuk perbuatan baik kita nggak lama-lama, ya, gitu. Dan Allah senang prosesnya, kita nikmatin prosesnya, tapi jangan lama-lama. Takut besok kita mati, ya. Salah satu tips supaya kita istiqomah juga, satu terakhir nih, ya, ingat mati besok. Seandainya besok mati ini, cukup nggak ya amal saya nih untuk nemenin saya di alam kubur yang perjalanannya panjang sekali. Nah, kalau kita udah punya pikiran begitu, ya Allah, udah setiap waktu kita nggak bakalan nyanyain. Setiap waktu bakalan kita pakai buat beribadah, buat beramal soleh, buat melakukan kebaikan. Yang nggak manfaat kita nggak akan lakuin itu. Insya Allah. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan kepada ibu-ibu semuanya. Ya, yang usianya di atas saya mohon maaf, yang muda ini harus ngomong kayaknya nggak sopan banget. Ya, bukan buat menggurui, ya, tapi buat menyemangati, juga buat nasihat buat diri saya khususnya. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya, buat saya khususnya. Doakan saya, ya, sehat afiat. Semoga dakwah ini bisa menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Karena saya niatin gitu, Bu, aduh, saya hidup cuma pengen nyenengin Nabi aja. Karena kalau Nabi udah seneng, ya Allah, Bu, kita dipanggil sini kan gitu ya, Bu, ya. Nah, ini, Bu, yang terakhir nih, pengurus sama tim mau ngedarin kotak hijau nih hari Jumat nih, Bu, berkah. Saya mau ajak nih ibu-ibu
buat bersedekah di hari Jumat untuk saudara-saudara kita di Palestina, dan juga untuk kebutuhan anak-anak yatim yang putus sekolah, yang nggak bisa bayar sekolah nih buat ini ya, yatim duafa. Tapi terkhusus juga buat saudara-saudara kita di Palestina. Yuk Bu, ini hari Jumat yang berkah, berikan sedekah terbaik sambil kita doakan saudara-saudara kita di Palestina Bu, yang sampai 100 berapa nih, 100 hari keberapa ini belum merdeka, masih dijajah, masih dibunuh. Yuk kita doakan hari ini di hari Jumat, semoga dari doa kita ada pertolongan dari Allah, yang zalim dihancurkan oleh Allah ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asri li zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asri selamatkan mereka ya Allah, hancurkan yang zalim ya Allah. Tak sanggup kami melihat ya Rabb, saudara-saudara kami ditindas setiap hari ya. Ampuni kami jika kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Rabb. Maafkan kami ya Rasulullah. Izinkan hari ini ya Rabb, dengan harta kami semoga ini mampu membantu menolong saudara-saudara kami di Palestina dengan doa kami ya Rabb. Doa dari manusia yang berlumur dosa ya Allah, semoga ini menjadi terkabulnya doa kami ya Rabb kepadamu. Hancurkan ya Rabb, hancurkan mereka yang menzalimi saudara-saudara kami di Palestina. Tolong mereka, berikan kemenangan untuk mereka ya Rabb. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asgi li zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Semoga yang ibu-ibu berikan ini menjadi saksi di yaumil qiyamah, ya, bahwa kita hari ini menolong saudara-saudara muslim kita. Bu, hari ini sampai seterusnya kita masih bisa tidur nyenyak, bisa makan enak, anak-anak kita bisa leluasa main. Tapi saudara-saudara kita di Palestina setiap hari, Bu, dengan rasa takutnya mereka, rumah mereka sudah habis, keluarga mereka sudah selesai, semua sudah meninggal, sudah kembali kepada Allah dengan keadaan seperti itu. Lihat, kita hari ini, Bu, ya, keadaan kita baik-baik saja. Maka kalau kita nggak bisa nih membantu dengan harta kita, nggak bisa jihad dengan harta kita, jihad dengan doanya kita. Jangan sampai nggak doain saudara-saudara kita di Palestina, karena ini ujiannya buat kita sebenarnya. Ya, saudara kita di Palestina nih sudah pasti mereka sudah yang mati dapat syuhada, mereka semua sudah mendapatkan surga dari Allah, karena mereka tinggal di tempat yang berkah, tanah Palestina, tanah yang berkah. Dan ujiannya ini sebenarnya buat kita. Allah sedang pertontonkan nih, Bu, ya, sedang dikasih film nih sama Allah, yang semua film ini seluruh dunia nonton. Filmnya peperangan nih dengan Gaza ini, Bu, yang gak selesai-selesai, udah bukan perang lagi, ini pembunuhan massal, penghancuran massal. Ini film, kalau kita lagi nonton film kan reaksinya ada orang beda-beda. Ada yang peduli, ada yang nangis, ada yang biasa aja. Nah, kita kayak gimana? Itu ujiannya kita. Allah pertontonkan. Yang diuji kita sebenarnya keimanan kita. Kamu mau nolong atau enggak? Atau kamu biasa aja lihat film ini, kata Allah. Ya, maka ujiannya kita yang diuji. Lihat, dengan Allah perlihatkan seperti ini keadaan Palestina. Orang-orang non-muslim di seluruh dunia, Bu, jadi penasaran dengan Palestina, karena melihat keimanannya, ketangguhannya. Orang-orang di Palestina sampai mereka orang-orang muslim, Bu, mau baca Quran. Ya, dibuka Qurannya kita, kitab sucinya kita tuh dibuka sama mereka, dibaca. Apa sih yang membuat orang-orang Palestina ini kuat? Dengan keimanannya tuh. Kita contoh keimanan saudara-saudara kita di Palestina. Ya, ini rumah hancur, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kuat mereka menjaga bumi Al-Aqsa, karena mereka tahu bumi Al-Aqsa ini tempatnya para nabi, lahirnya para nabi, singgahnya baginda Nabi Muhammad SAW di situ. Maka mereka jaga. Mereka saudara-saudara kita di Palestina yang menjadi garda terdepan untuk menjaga ini. Nah, kita nggak bisa jaga, doain, tolongin mereka, ya. Nah, semoga hari Jumat ini dengan doa kita tadi, dengan sholawat, ya, semoga kelak Allah pasti akan berikan kemenangan. Tapi saat ini Allah pengen lihat kitanya dulu nih, kita yang di sini yang enak-enak banget hidupnya, dilihat sama Allah. Kamu mau bantu atau enggak? Kan gitu. Allah lihat, dia berdua, kum ayyukum ahsanu amalan. Allah ingin melihat siapa yang paling baik amalannya. Ya, ketika kejadian Palestina seperti ini, ya, insya Allah. Semoga kita nanti ditolong oleh Allah, ya, Bu, ya. Insya Allah. Baik, ini saja ibu-ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya sebaik-baik diri saya masih jauh lebih baik. Ibu-ibu yang mendengarkan saya ngomong ini bodoh ilmu, ya, banyak maksiat, dosanya banyak. Semoga Allah kumpulkan kita nggak hanya sampai di sini, ya, Bu. Kita semua berkumpul di surganya Allah. Saling bawa diri kita ke surga, saling ingetin, ya, Bu, ya, ingetin saya juga, ya. Kita saling tarik menarik ke surga, sama-sama kita ajak keluarga kita semuanya masuk surganya. Jangan sendiri-sendiri, ajak teman-teman yang lain, ya. Ini insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.